Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Musugi percaya bersama Yesus pasti luar biasa, bukan? Senang bisa berjumpa, bertemu lagi dalam ibadah online pada saat pagi hari ini. Baik, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Salib. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini lagi kembali kami mendengarkan firman Tuhan. Judul renungan yang akan kami dengar adalah Salib. Tuhan Yesus tolong supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, menjadi pelaku di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus menolong kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang datang kepada kami. Dalam nama Yesus, urapan itu ada atas kami semua. Amin. Adik-adik, sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidaklah asing bagi kita dengan istilah salib. Tetapi apakah adik-adik mengerti arti atau makna dari salib Kristus? Ketika Tuhan Yesus Kristus dihukum mati dengan jalan dipakukan di atas kayu salib, orang-orang jahat berpikir bahwa mereka hanyalah menghukum mati orang yang telah mengganggu mereka, mengganggu kehidupan mereka, khususnya para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi. Mereka tidak menyadari bahwa salib itu adalah rencana Allah sejak permulaan dunia ini. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden dan tidak memiliki hubungan dengan Allah lagi. Setelah itu, manusia berusaha mencari Allah dengan cara-cara mereka. Bahkan sampai sekarang, manusia terus berbuat baik. Mereka melakukan perbuatan yang beramal, memberikan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya. Ada banyak agama yang dibuat oleh manusia agar supaya mereka bisa mencapai Allah. Tetapi semua yang manusia lakukan itu, maksud Om Sugi, untuk mencapai Allah itu gagal, semuanya gagal. Dan inisiatif dari Allah dari mulanya adalah Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Lebih jelasnya kita akan membaca di dalam Yohanes 3:16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saat pagi hari ini kita akan belajar 4 hal bagaimana Allah yang begitu mengasihi dunia ini, mengasihi setiap manusia ini, menangani dosa-dosa manusia. Ya, melalui kematian anaknya di kayu salib, Allah pencipta agung itu menangani setiap dosa manusia. Setiap penderitaan, kesedihan, ketiada pengharapan mereka. Yesus mati menggantikan setiap orang di dunia ini. Dengan menerima apa yang telah dilakukannya di atas kayu salib, semua dosa manusia ditanggung di atas kayu salib. Maka semua orang akan dipulihkan, khususnya hubungan mereka dengan Bapa yang ada di surga. Dan ketika hubungan dipulihkan, maka yang lainnya juga akan dipulihkan. Nah, bagaimana Allah menangani dosa manusia? Yang pertama adalah Allah memperlihatkan kuasanya melalui salib. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan,
pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kristus yang disalibkan menjadi suatu batu sandungan untuk orang-orang Yahudi. Mereka tidak dapat menerima hal itu. Mereka memiliki kebanggaan bahwa Mesias mereka yang ditunggu-tunggu haruslah seorang raja, seperti layaknya seorang raja di dunia ini. Nah, itulah sebabnya mereka tidak akan pernah mengakui orang yang penampilannya begitu hina di dalam kehidupannya, dan kemudian mengalami kematian yang begitu terkutuk sebagai penyelamat dan raja mereka. Mereka tidak mau. Mereka memandang rendah dan menganggap dia, Yesus itu benar-benar orang buruk, orang jahat, karena ia tergantung. Dia digantung di atas kayu salib. Dan juga karena ia tidak memuaskan hati mereka dengan sebuah tanda yang sesuai dengan keinginan mereka. Walaupun kuasa ilahinya tampak di alam berbagai mujizat yang tidak terhitung jumlahnya. Adik-adik, suatu saat ada seorang marketing mobil di sebuah showroom mobil sudah akan putus hubungan kerja dengan perusahaan karena selama hampir 3 bulan tidak pernah menjual satu mobil pun. Suatu saat ada seorang bapak yang sudah tua dengan pakaian compang-camping membawa karung masuk ke showroom itu. Ia berjumpa dengan sales atau marketing yang hampir di PHK tersebut. Karena melihat penampilannya yang tidak meyakinkan, ia pun melayani bapak yang sudah tua itu dengan acuh. Karena tidak dilayani dengan baik, bapak tua itu pindah ke sebelah showroom mobil yang lainnya. Kemudian ia membuka karungnya, ternyata berisi uang yang sangat banyak, dan kemudian ia membeli sebuah mobil yang mahal. Mengetahui hal tersebut, sales yang akan di PHK menyesal karena ia tidak melayani dengan baik, dan akhirnya harus di PHK. Kristus yang disalibkan menjadi suatu batu sandungan untuk orang-orang Yahudi. Mereka tidak dapat menerima hal itu. Mereka memiliki kebanggaan bahwa Mesias mereka yang ditunggu-tunggu haruslah seorang raja seperti layaknya seorang raja di dunia ini. Tetapi justru firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan Paulus berkata di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Itu yang pertama. Jadi Allah menunjukkan kuasanya melalui salib. Dan yang kedua, Allah menunjukkan kasihnya melalui salib. Yang pertama adalah kuasanya, yang kedua adalah kasihnya. Kalau kita membaca di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Sebenarnya tidak ada harapan bagi manusia karena semua manusia telah berdosa. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut, kematian kekal. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada seorang Pak Tani sedang bekerja di sawahnya. Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat ada asap hitam yang membumbung tinggi. Sepertinya berasal dari hutan yang terletak di dekat sawahnya. Ia pun bergegas menuju ke sana. Sampainya ia di tempat tujuan, ternyata kebakaran sudah berhasil dipadamkan. Yang tersisa hanyalah asap, arang, dan sisa-sisa rumput yang menghitam terbakar oleh api. Dan ketika ia menyusuri hutan tersebut, tiba-tiba ia mendapati ada suatu gundukan berwarna hitam yang bergerak-gerak. Karena penasaran, ia pun mendekatinya. Pak Tani mengambil sebilah ranting kayu dan mencoba menggunakannya untuk membalik gundukan hitam tersebut.
Ia ingin tahu apa isi yang ada di balik gundukan itu. Begitu dibalikkan, ternyata isinya itu adalah apa? Anak-anak ayam yang masih kecil-kecil. Dan kondisi mereka sehat-sehat saja. Anak-anak ayam itu berlarian ke sana kemari begitu gundukannya dibalikkan oleh Pak Tani itu. Yang ternyata adalah induk dari mereka. Pak Tani pun tersadar, sepertinya induk ayam itu mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi anak-anaknya dari kobaran maut sang api. Induk itu menaruh anak-anaknya di bawah perlindungan sayap dan tubuhnya sendiri. Ia berusaha menjaga agar mereka tidak sampai terbakar. Meski mungkin induk ayam tersebut punya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sungguh luar biasa kasih sang induk ayam kepada anak-anaknya. Sungguh besar pengorbanannya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Ia telah berkorban dengan mati di kayu salib supaya kita tetap hidup. Begitu besar kasih Yesus kepada kita. Yang ketiga, Allah mengangkat kesengsaraan kita, penderitaan kita di atas kayu salib. Di dalam Yesaya 53 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah." Ada dua orang anak yang merupakan sahabat karib. Ketika mereka pergi ke sekolah dan saat sedang menyeberang jalan, ditabrak mobil dengan kecepatan tinggi. Yang satu meninggal di tempat, yang satunya lagi mengalami kebutaan. Ketika di rumah sakit, dokter berkata bahwa matanya yang buta itu bisa disembuhkan dengan menggantikan retina dari sahabatnya yang meninggal. Dan hal tersebut disetujui oleh orang tua anak yang mengalami kecelakaan dan meninggal tersebut. Operasinya berhasil, anak yang tadinya buta sudah kembali bisa melihat. Yesus sudah menanggung penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Bahkan segala penderitaan, kesengsaraan kita sudah ditanggungnya di kayu salib. Oleh sebab itu bersyukurlah dan bersukacitalah karena Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu sungguh amat baik. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib? Yang keempat adalah Yesus menebus dosa-dosa kita. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dan ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tadi Om Sugi sudah beritahu bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa, dan upah dosa adalah maut, kematian kekal. Apa di sini ada yang tidak pernah berbuat dosa? Pasti kita berbuat dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 di sana dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita semua telah berdosa dan perlu ditebus. Ada anak kembar, mereka tumbuh besar, namun bertolak belakang karakter mereka. Sang kakak adalah anak yang cerdas dan lulus dari sebuah kampus ternama di dunia dan memperoleh gelar tertinggi di fakultas hukum. Sedangkan sang adik tumbuh sebagai anak yang brutal, merampok dan membunuh. Pada suatu hari, sang adik melakukan tindakan merampok dan membunuh beberapa orang karyawan yang ada di toko itu. Akhirnya ia ditangkap pihak berwajib dan dijatuhi hukuman mati. Mendengar kejadian tersebut, kakaknya teringat akan ucapan
ayahnya sebelum meninggal, kamu harus sadarkan adikmu untuk tidak berbuat jahat pada orang lain dan berbuat baiklah kepadanya. Itu yang diucapkan ayahnya pada sang kakak. Maka tergeraklah hati sang kakak untuk menemui adiknya beberapa jam setelah sebelum eksekusi hukuman mati. Pada saat di ruang sel tahanan, sang kakak menyuruh adiknya membuka pakaiannya dan bertukar dengannya. Namun sang adik tidak tahu apa yang diperbuat kakaknya. Setelah selesai berganti seragam, maka bertukarlah posisi sang kakak di dalam sel tahanan dan adiknya di luar tahanan. Dan pada akhirnya sang kakak dihukum mati oleh pihak berwajib. Nah, ini hanya ilustrasi bagaimana Yesus telah mati menggantikan kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Luar biasa kuasa salib itu, dan bagaimana Tuhan telah menangani dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, jangan pernah lupakan kasih Yesus dalam hidup kita ya adik-adik. Ingat kasih-Nya, pandang salib-Nya, dan hidup seturut kehendak-Nya. Mengucap syukur apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Amin. Pada saat pagi hari ini, Om Sugi tidak panjang-panjang lagi, tetapi biarlah lewat firman Tuhan yang disampaikan, adik-adik terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang militan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang salib, bagaimana Engkau begitu berkuasa, Engkau begitu mengasihi kami. Dan saat pagi hari ini kami berdoa kiranya kami sungguh-sungguh menghargai kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Menjadi anak Tuhan yang taat dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar daripada firman-Mu saja, tetapi kami akan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa bulan depan.